Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Iza Ayudi Hakim dengan NIM nomor induk mahasiswa yaitu 12 11 25 1076. Akan menyampaikan presentasi dengan analisis greenwashing dan manipulasi citra perusahaan. Dengan dosen pengajar yaitu Dr. Farida Yuliati, SHSEMM, dengan program studi Magister Manajemen Rumah Sakit Universitas Sanggabuana. Dengan latar belakang, perkembangan dunia bisnis pada era globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap cara perusahaan menjalankan aktivitas usahanya. Jika pada masa lalu keberhasilan perusahaan lebih banyak diukur berdasarkan kemampuan menghasilkan keuntungan profit, saat ini perusahaan juga dituntut untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan di setiap kegiatan operasionalnya. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan pengelolaan limbah telah mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih produk. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk membangun citra sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Strategi tersebut berhasil membangun citra positif perusahaan di mata masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen maupun investor. Dengan rumusan masalahnya, apa saja pelanggaran etika bisnis yang dilakukan, bagaimana analisis kasus berdasarkan stakeholder, teori triple bottom line, ESG dan corporate governance, siapa saja pihak yang terdampak, apa risiko jangka pendek dan jangka panjang bagi perusahaan, bagaimana strategi pemulihan reputasi perusahaan, dan bagaimana rekomendasi tata kelola bisnis yang beretika. Kemudian juga untuk mengidentifikasi pelanggaran etika bisnis dan menyusun strategi pemulihan reputasi perusahaan. Untuk identifikasinya, etika bisnis merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Menurut Velasquez, etika bisnis bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan perusahaan tidak hanya berorientasi kepada keuntungan ekonomi, tapi juga memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Stakeholder meliputi konsumen, investor, karyawan, pemasok, pemerintah, perusahaan, media, serta lingkungan. Keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Dampaknya yang bisa kita lihat adalah dampak terhadap konsumen, dampak terhadap investor dan pemegang saham, dampak terhadap karyawan, dampak terhadap pemerintah, dan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk analisisnya, kita menggunakan konsep triple bottom line atau TBL, diperkenalkan oleh John Ellington tahun 1997, sebagai pendekatan untuk mengukur keberhasilan perusahaan berdasarkan 3 dimensi utama, yaitu people, planet, dan profit. Konsep ini menekankan bahwa perusahaan yang berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Menggunakan triple bottom line, yaitu kita yang pertama ada people atau aspek sosial. Dengan aspek sosial berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh pihak yang dipengaruhi oleh aktivitas bisnis, seperti konsumen, karyawan, masyarakat, dan komunitas sekitar. Yang kedua, planet atau aspek lingkungan, yang mana dimensi planet menekankan bahwa perusahaan harus menjalankan aktivitas bisnis yang meminimalkan kerusakan lingkungan dengan melalui pengelolaan limbah. Yang ketiga, profit atau aspek ekonomi. Dimensi profit tidak hanya menekankan besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan, tetapi juga berkelanjutan keuntungan tersebut dalam jangka panjang. Analisisnya berdasarkan Environmental, Social, dan Governance atau ESG. Konsep Environmental, Social, dan Governance merupakan kerangka yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan berdasarkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dalam beberapa tahun terakhir, ESG menjadi salah satu indikator penting bagi investor, regulator, dan masyarakat dalam mengevaluasi keberlanjutan suatu perusahaan. Yang mana untuk yang pertama, environmental atau lingkungan, berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola dampak aktivitas operasionalnya terhadap lingkungan. Yang kedua, sosial, itu menilai hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan seperti konsumen, karyawan, masyarakat, pemasok, dan komunitas sekitar. Dan yang ketiga adalah tata kelola, yaitu berkaitan dengan sistem tata kelola perusahaan yang menjamin bahwa seluruh aktivitas bisnis dilakukan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip etika.
Dan kesimpulannya, perusahaan gagal memenuhi aspek environmental karena tidak mengelola limbah secara bertanggung jawab, gagal memenuhi aspek sosial karena merugikan konsumen dan masyarakat, serta gagal memenuhi aspek governance akibat lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan manajemen. Kemudian ada analisis berdasarkan Good Corporate Governance atau GCG. Yang kita lihat adalah transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga responsibilitas, yang keempat independensi, yang kelima kewajaran dan kesetaraan. Berdasarkan analisis di atas, belum menerapkan prinsip Good Corporate Governance secara efektif. Pelanggaran terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness menunjukkan lemahnya sistem tata kelola perusahaan. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya praktik greenwashing yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi berbagai stakeholder dan merusak reputasi perusahaan. Adapun identifikasi pihak-pihak yang terdampak, yaitu konsumen, investor, karyawan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Dengan analisis risiko, setiap pelanggaran etika bisnis tidak hanya menimbulkan permasalahan moral, tetapi juga menciptakan berbagai risiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Risiko merupakan dampak dari ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan organisasi. Adapun risiko jangka pendeknya yaitu terjadi penurunan harga saham, boikot konsumen, penurunan penjualan, penarikan investasi, investigasi pemerintah, kerusakan reputasi perusahaan, dan meningkatnya biaya hukum dan operasional. Untuk risiko jangka panjangnya yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat, sulit memperoleh investor baru, penurunan loyalitas pelanggan, potensi sanksi hukum. Adapun kehilangan daya saing, penurunan nilai perusahaan, dan risiko kebangkrutan. Strategi pemulihan reputasi perusahaan yang pertama yaitu mengakui kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf. Yang kedua, melaksanakan audit independen. Yang ketiga, memperbaiki sistem pengelolaan limbah. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap rantai pasok. Yang kelima, meningkatkan transparansi kepada publik. Yang keenam, memperkuat implementasi ESG. 7, mengembangkan program CSR yang berdampak nyata. Adapun rekomendasi tata kelola bisnis yang beretika yang pertama, perusahaan harus menerapkan Good Corporate Governance atau GCG secara konsisten terhadap seluruh aktivitas bisnis. Yang kedua, perusahaan perlu menyusun sustainability report secara jujur, lengkap, dan dapat diverifikasi oleh pihak independen. Yang ketiga, setiap klaim pemasaran mengenai keberlanjutan harus didukung oleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, audit lingkungan perlu dilakukan secara berkala. Yang kelima, perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko berbasis ESG dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko. Yang keenam, pengawasan terhadap rantai pasok harus diperkuat melalui penerapan standar berkelanjutan bagi seluruh pemasok. Kemudian yang ketujuh, berdasarkan perlu memberikan pelatihan etika bisnis kepada seluruh karyawan, manajemen, dan direksi. Kedelapan, pembentukan komite etika dan berkelanjutan. Kesembilan, perusahaan perlu menerapkan sistem whistleblowing yang aman dan mudah diakses. Dan yang terakhir, perusahaan harus menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi bisnis jaga pajak, bukan sekedar alat pemasaran. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa praktik greenwashing dan manipulasi citra perusahaan merupakan bentuk pelanggaran etika bisnis yang serius karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, perusahaan tetap bekerja sama dengan pemasok yang melakukan pembuangan limbah ke sungai, sehingga menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap rantai pasok dan rendahnya komitmen terhadap keberlanjutan. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.